Baik saudara, kita kemarin sudah selesai dengan pembacaan dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita kemarin sudah mendengar Tuhan berkata, satu saat nanti kalau kamu memasuki tanah perjanjian itu, ingat yang pertama, jangan lupa mengajarkan itu kepada anak-anak cucumu. Yang kedua, Tuhan berkata, jangan pernah kamu melupakan aku ketika kamu sudah berada di negeri yang penuh susu dan madu itu, maka kamu jangan pernah lupakan aku Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Jadi kalau hari ini kita diberkati, jangan lupa diri. Tetap bawa ingat siapa kita ini dulu sebelum diangkat Tuhan, agar kita tidak sombong. Jangan pernah berubah. Kita bisa menikmati yang enak, tapi tetap juga bisa kalau keadaan memang harus membuat kita menikmati yang tidak enak, harus tetap bersyukur. Apapun nggak boleh berubah. Disuruh yang nyaman puji Tuhan, yang tidak nyaman puji Tuhan. Oke, kita akan melanjutkan sekarang. Sudah di Ulangan pasal yang ke-7 kita masuk. Ulangan pasal yang ke-7, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Di situ firman Tuhan berkata, Ulangan pasal yang ke-7, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Tuhan berkata kepada bangsa itu, saudara, kalau aku membawa engkau ke negeri itu, dan aku sudah menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu dan memukul kalah semua bangsa-bangsa itu, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anak lelakimu. Sebab mereka akan membuat anak-anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Saudara, Tuhan itu sudah mengingatkan kepada bangsa itu, kamu akan memasuki tanah yang baru. Tapi di situ ada penduduk yang lama, penduduk yang hidup dalam dosa, penduduk yang lagi tidak menyembah Allah. Mereka orang-orang yang hidup di dalam kedagingan dan dengan dosa, dan mereka tidak mengakui Tuhan. Tuhan akan menumpas mereka. Dan Tuhan ingatkan di sana, kalaupun nanti kamu masuk, jangan sampai anak-anakmu, laki-laki dan perempuan itu menikah dengan anak-anak mereka. Jangan biarkan mereka disesatkan. Allah menyuruh bangsa Israel untuk membinasakan semua musuh-musuh mereka. Jangan berkompromi, kata Tuhan, dengan mereka Dan Tuhan berkata, kamu jangan pernah untuk mengikuti cara hidup mereka. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin Allah yang penuh dengan kasih dan murah hati akan membinasakan semua orang? Bahkan anak-anak sekalipun, meski Allah itu penuh kasih dan murah hati, dia juga adil. Ingat, keputusan Tuhan itu yang teradil, penuh dengan kasih dan murah hati, tetapi tidak menyangkal keadilan Tuhan yang tidak bisa kompromi dengan dosa, saudara Bangsa-bangsa yang merupakan musuh adalah bagian dari ciptaan Allah juga. Mereka juga sama diciptakan Tuhan. Tetapi Allah tidak mau membiarkan kejahatan terus berlangsung tanpa terkendali. Tuhan membinasakan orang-orang jahat. Kita ingat kisah Sodom dan Gomora, satu kota dibinasakan. Api belerang turun dari langit. Apakah karena Allah tidak mengasihi? Sudah cukup, karena Tuhan sudah berbicara bagi mereka. Tuhan mengutus orang-orang untuk berbicara, mengingatkan dosa mereka. Tapi mereka tidak mau bertobat. Dan Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, kebinasaan. Ingat, Tuhan itu penuh kasih, tapi dia juga sudah berkata, dia juga sudah mengeluarkan perintahnya, hukum-hukumnya, bahwa dosa itu akan mendatangkan maut. Karena itu harus Tuhan bilang, orang-orang itu harus dibinasakan. Ketika dicari di Sodom dan Gomora, satu kota, tidak ada orang benar. Makanya kota itu harus dibinasakan. Hanya Lot yang menjadi orang benar di sana, diselamatkan Tuhan. Tetapi kita lihat, saudara, jangan dari sini kita belajar. Jangan bermain-main dengan dosa.
Ya, jangan anggap enteng semua dosa yang kita lakukan, sebab Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Mungkin hari ini engkau berasa, ya saya ini berdosa tapi kok saya masih hidup ya, wah Tuhan tidak hukum, saya bersinah, saya selingkuh, ya saya kepahitan, saya mabok, tapi kok Tuhan gak hukum. Ingat ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan anggaplah kalau hari ini engkau masih hidup, itu adalah bukti dari kesabaran Tuhan yang menunggu engkau untuk bertobat, saudara ya. Tuhan tidak mau nanti mereka akan juga mempengaruhi Israel untuk hidup berdosa dan tidak mengakui Tuhan. Makanya mereka harus dimusnahkan oleh Tuhan, karena Dia Allah yang sudah mengeluarkan perintah bahwa orang berdosa itu, ya dosa itu adalah mendatangkan kebinasaan. Dikatakan di sana, Allah itu tidak mau membiarkan kejahatan terus berlangsung tanpa terkendali. Ya, Allah telah menghukum bangsa Israel dengan tidak membolehkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Bahkan ya semua yang tidak taat juga mati. Jadi bukan hanya orang Kanaan yang mati, orang Israel pun juga dibunuh satu generasi di padang gurun. Kenapa? Karena nggak taat. Tuhan itu tidak memandang bulu. Sekalipun bangsa Israel dikasihi, dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir, tapi waktu mereka tidak taat, mereka juga mati kan di padang gurun binasa. Jadi kita tidak melihat di sini, wah Tuhan jahat, semua orang Kanaan itu dibunuh mati, orang-orang yang berdosa dibunuh. Enggak, bukan hanya itu, orang Israel pun yang dikatakan anak-anaknya, yang dikatakan ya mereka memiliki janji perjanjian kepada Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tetap dihukum satu generasi mati. Yang diizinkan masuk hanya orang yang berumur 20 tahun ke bawah, adalah generasi baru yang ya tidak terkontaminasi dengan dosa, dengan keras kepalanya mereka. Tapi Tuhan ya, Tuhan yang tidak pandang bulu. Dari sini kita melihat jangan bermain-main dengan dosa, saudara ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak pandang bulu, orang berdosa harus binasa kalau tidak bertobat. Ya makanya kita ya hati-hati saudara, jangan bermain-main dengan Tuhan. Mari kita bertobat dan menghormati Tuhan. Lalu ayat yang ketiga dikatakan ya, ayat yang ketiga, jangan biarkan anakmu menikah ya dengan mereka, orang-orang tidak takut Tuhan, karena pasti mereka akan terpengaruh, sebab mereka akan membuat anak laki-lakimu menyimpang daripadaku dan tidak lagi mengakui Tuhan, dikatakan di sana. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka harus kamu hancurkan, patung-patung mereka harus kamu bakar habis, dan semua ya, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, jadi Tuhan bilang hancurkan semua, robohkan tugu-tugu pengorbanan kepada Allah lain, penyembahan yang bukan kepada Tuhan disuruh robohkan, sebab engkau adalah yang dipilih Tuhan Allahmu. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya dengan nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, ya dikatakan di sana, yang Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi siapa yang dikasihi Tuhan? Orang yang memegang perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang memegang perjanjiannya sampai kepada keturunan demi keturunan. Itu mereka adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, membenci Tuhan, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ingat saudara, dikatakan Tuhan itu menentang orang yang membenci Tuhan, membenci kebenaran, membenci firman-Nya, ya. Dan artinya orang membenci Tuhan itu ada apa? Dia tidak mau melakukan firman. Orang yang membenci Tuhan artinya orang yang hidup dalam kesombongan dan terus berdosa. Itu artinya dia membenci Tuhan. Hati-hati saudara, ya mari kita mau terus sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mau sungguh-sungguh terus untuk hidup dalam takut akan Tuhan, agar kita boleh melihat saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ya sanggup membalaskan murka kepada orang-orang yang durhaka dengan Dia. Masih di Ulangan pasal yang ke-7, judul perikopnya janji berkat, ayat yang ke-12.
Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata di sana saudara ya. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi Tuhan berkata kalau engkau setia mendengarkan peraturan, mengikuti apa ketetapan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melakukan, Tuhan yang akan menggenapi ya, mendengarkan kepada semua apa yang kita doakan. Dikatakan Tuhan memegang perjanjiannya dan kasih setianya ya, dan karena kita mau taat dan setia juga kepada Dia. Jadi ingat, upah dosa adalah maut ya, dan kalau kita mau taat maka kita akan mengalami janji dan berkat Tuhan. Ya, ayat 13, ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Dan ayat ini berkata kalau engkau sungguh-sungguh taat mendengarkan peraturan-peraturan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengasihi engkau, memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum, lembu sapimu. Dengan kata lain, apa yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil kalau kita ini sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Memang saudara, hanya dengan hidup melakukan firman, hidup kita itu akan berbahagia. Ingat ya, tidak ada yang lain yang bisa membuat kita bahagia selain kita ini hidup melekat dan bersandar hanya kepada Tuhan, turut pada firman-Nya dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Ya. Ayat 14, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ya, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Ya, engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Tuhan berkata ya, jadi janji-janji berkat, tidak akan ada penyakit, ya, tidak akan ada kemandulan. Tuhan bilang kalau engkau sungguh-sungguh, memang saudara, kita tahu yang menjadi penyebab penyakit ya dan segala macam di bumi ini itu adalah dosa. Dosa itu menghancurkan. Dosa itulah yang merusak bumi ini. Ya, karena dosa akhirnya muncul sakit, penyakit dan semua-muanya itu. Tapi segala sesuatu yang dari Tuhan itu semuanya adalah sebenarnya kebaikan. Ya, konsekuensi dosa kita ada di bumi hari ini, banyak penyakit, banyak hal-hal yang terjadi di bumi ini dan itu nggak bisa dihindari karena dosa. Namun kita berdoa setiap kita yang mau hidup sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan, kita akan diluputkan. Bahkan sekalipun kita mati, kita memperoleh janji berkat, yaitu janji Tuhan ya untuk kita ini boleh memiliki hidup yang kekal. Bisa dikatakan saudara ayat yang ke-14, engkau harus melenyapkan segala bangsa. Tuhan berkata jangan ada yang tersisa, semua harus dilenyapkan karena Tuhan tidak mau hidup di dalam mereka itu hidup dalam dosa dan akhirnya menyembah berhala. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, ayat 17, Ulangan 7 ayat 17. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripada aku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Jadi Tuhan berkata, kalau engkau berkata bangsa ini begitu besar, tidak mungkin kami mengalahkan, bagaimana kami melenyapkan mereka? Tuhan berkata, ingat tanganku yang membawa engkau keluar dari Mesir. Tanganku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagimu. Engkau sudah melihat sendiri. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar, tapi percayalah sebab Tuhan akan melakukan semuanya itu bagimu. Hari ini bagian kita hanya percaya.
Bangsa ini sudah melihat bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah melihat tangan Tuhan yang terancung untuk membawa mereka keluar. Tapi seringkali saudara, persoalan yang berat di depan mereka, bangsa yang besar itu membuat iman mereka ciut dan melupakan segala perkara yang sudah Tuhan lakukan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh berdoa. Jangan biarkan kita melupakan segala perbuatan Tuhan yang besar. Jangan biarkan kita melupakan segala hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan. Jangan biarkan masalah yang besar menutup segala keajaiban Tuhan. Ingat, sebesar apapun masalah kita, Tuhan terlebih besar. Dia Tuhan terlebih luar biasa. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebesar apapun masalahmu, ya, tapi Tuhan tidak pernah berubah, kuasanya masih sama. Karena Tuhan bilang, ingatkan kepada bangsa itu, aku yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ya, masa aku akan membiarkan mereka melawan bangsa yang besar itu? Jangan takut, karena engkau pernah melihat tanganku yang besar itu, kata Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, mengalahkan Mesir di depan matamu sendiri, kata Tuhan, ya. Tuhan mengingatkan bangsa ini, jangan engkau takuti lagi kepada mereka. Ayat 20 dikatakan, lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa. Orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dikatakan di sana dan dahsyat, ya, kata firman Tuhan. Jangan takut, ya. Tuhanlah yang akan melepaskan tabuhan. Tuhan yang akan berperang melawan ganti mereka. Allah yang besar ada di tengah-tengahmu. Saudara, seringkali kita lupa, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Tuhan yang lebih dari segala-galanya, sehingga kita tidak perlu takut, ya, tidak perlu bimbang. Karena Tuhan yang besar itu yang menyertai kita, ya, dikatakan, ingat, ya, engkau punya Tuhan yang besar ada di tengah-tengahmu. Ya, Allah yang besar dan Allah yang maha kuasa, yang dahsyat, kata firman Tuhan. Saudara, Musa memberitahu kepada bangsa itu bahwa Allah akan membinasakan musuh-musuh mereka. Tetapi bukan semua sekaligus Allah memiliki kuasa untuk menghancurkan bangsa-bangsa tersebut. Memang secara instan Tuhan bisa. Namun Tuhan memilih untuk melakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan Tuhan ingin bangsa Israel, mereka yang berperang, ya, sekalipun mereka merasa tidak mampu, tapi Tuhan bilang, ya, engkau akan melihat, ya. Kenapa Tuhan tidak bisa kan Tuhan langsung melenyapkan mereka? Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan membiarkan bangsa Israel berperang. Ya, Tuhan melatih, seringkali Tuhan harus mengizinkan kita ini berperang, melawan masalah, pergumulan, tekanan, ya, persoalan, supaya kita ini berharap dan kita mengalami kedewasaan rohani lewat semua pertempuran hidup. Sekarang kita tidak lagi berperang melawan manusia, tapi kita berperang melawan masalah, ya, melawan segala hal-hal yang luar biasa, dan Tuhan tidak mau bekerja secara instan bagi setiap manusia, dikatakan di sana, ya, karena Tuhan ingin proses, saudara, ya. Tuhan mau kita semua diproses dan menghadapi perjuangan, peperangan itu agar mendewasakan iman kita dan kita bisa melihat cara Tuhan, ya, bagaimana bekerja dengan kita. Ayat yang ke-22, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ya, dan Tuhan juga tidak mau, ya, mereka diberi kuasa untuk membinasakan secara semuanya, karena kalau lebih banyak orang yang mati dalam waktu serentak, maka dikatakan binatang hutan akan lebih banyak daripada orang, ya, karena itu akan menjadi tempat yang sepi. Tuhan tidak mau juga itu. Dikatakan di sana, ya, demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan dikatakan dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Ya, tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Ya, patung-patung Allah mereka, perhatikan Allahnya huruf kecil. Patung-patung Allah, ya, mereka haruslah kau bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini.
dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Tuhan berkata, masuki, jangan engkau ingini emas peraknya, ya bahkan untuk memiliki harta mereka Tuhan bilang harus jijik, jangan berkompromi. Ya, jangan mau dengan harta benda mereka yang didapat dengan hasil yang tidak benar. Tuhan mau saudara supaya bangsa ini benar-benar ya mengalami ya satu terobosan. Musa memperingatkan Israel supaya tidak terjerat dengan berhala-berhala dari bangsa itu. Ya, emas perak yang mereka buat itu patung-patung saudara ya. Kita mungkin berpikir bahwa tidak apa-apa ya berdekatan dengan dosa sepanjang kita tidak partisipasi di dalamnya. Bagaimanapun ya aku tidak akan melakukan suatu kesalahan, tetapi ingat ya berdekatan dengan dosa itu bisa akhirnya menarik kita untuk ya jatuh, karena lebih gampang jatuh daripada bangkit saudara. Jadi Tuhan tidak mau patung-patung yang mereka buat tuh dari emas dan perak. Tuhan bilang jangan engkau ingini, jangan engkau bawa pulang ke rumahmu, nanti itu akan menjadi kutuk. Jangan ingini, rasa jijik. Harus engkau merasa jijik dengan semua itu. Saudara, kita belajar malam hari ini bahwa untuk kita boleh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, jangan main-main dengan dosa, jangan kompromi dengan dosa, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah kompromi ya. Asal kita mau sungguh-sungguh mencari Dia, maka Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, Engkau masih izinkan kami mendengarkan firman-Mu. Engkau masih izinkan kami ada di mezbah doa, boleh mendengarkan, belajar akan kebenaran firman-Mu dari perjanjian lama. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mezbah doa. Dalam rumah tangga, pekerjaan, keluarga, anak-anak, semua kami boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Diberkati setiap mereka yang rindu mencari Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi petunjuk dan penuntun langkah hidup kami. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.